Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firkatun Nazia dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, program studi S1 Farmasi Umum kelas A. Di sini akan menjelaskan mengenai paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau cara pembawaan. Langsung saja, yang pertama paragraf narasi. Saya akan menjelaskan langsung dari contohnya agar lebih mudah dipahami. Mohon maaf, di sini ada terdouble bagian contohnya terdouble, jadi saya akan mencoret saja bagian yang terdouble dari sini ke sini. Sabtu kemarin menjadi hari yang tak terlupakan bagi Bella karena ia mendapatkan kejutan dari teman-teman bermainnya. Sebelumnya, ia sudah curiga dengan tingkah laku teman-temannya. Benar saja, teman-teman Bella memberikan kejutan berupa kue ulang tahun dan taburan tepung di badannya. Dari paragraf narasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa paragraf ini termasuk ke dalam paragraf non-fiksi karena ini bersumber dari pengalaman dari Bella atau kronologi kejadian yang dialami Bella mengenai kejutan yang diberikan oleh teman-teman Bella saat ia ulang tahun. Dan tentu saja setelah teman-teman membaca paragraf ini, kita bisa membayangkan peristiwa tersebut dalam otak kita sehingga kita dapat mendapatkan gambaran-gambaran mengenai bagaimana perasaan Bella saat itu dan situasi saat itu. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Dalam waktu yang tidak lama, aku mencoba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis cantik berambut panjang. Sambil melirik, kuperhatikan dia. Gadis itu berambut pirang, berkulit kuning, dan berbibir tipis. Dari paragraf deskripsi ini, kita dapat mengetahui bahwa si aku ini menggambarkan seorang gadis yang dilihatnya atau diliriknya dengan gambaran bahwa gadis ini cantik, berambut panjang pirang, lalu berkulit kuning dan berbibir tipis. Kalau saya sendiri, dalam pikiran saya membayangkan bahwa gadis ini termasuk atau gadis Eropa yang kita sebut dengan bule. Ini paragraf deskripsi atau contoh paragraf deskripsi ini menjelaskan suatu objek. Objeknya apa? Objeknya adalah seorang gadis yang mana melibatkan kesan indera. Apa kesan inderanya? Kesan inderanya yaitu dari kata melirik ini kita bisa mengetahui. Dari dia melirik ini ia menggunakan matanya. Dan menjelaskan secara terang seterang-terangnya mengenai ciri-ciri gadis ini. Gambarkan peristiwa sebagai seterang-terangnya kepada pembaca. Ini, dia melihat ini. Seterang-terangnya mengenai ciri-ciri. Oke, selanjutnya. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Temulawak adalah tumbuhan herba yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak atsiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Dari paragraf eksposisi ini, kita dapat mengetahui bahwa informasi yang ada di dalam contoh paragraf ini termasuk ke dalam
ilmiah atau non-fiksi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak mungkin kan seseorang mengetahui manfaat dan kandungan dalam temulawak tanpa melalui penelitian, pengamatan, atau pengalaman. Dan tujuan utama dari paragraf ini adalah menjelaskan atau menginformasikan sesuatu mengenai pengetahuan membaca yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Maksudnya apa? Maksud dari si penulis paragraf ini adalah dia ingin memberitahukan mengenai kandungan-kandungan apa yang ada di dalam temulawak, lalu manfaat-manfaat apa yang diperoleh jika kita menggunakan atau mengkonsumsi temulawak. Baik, selanjutnya yang keempat, paragraf argumentasi. Setelah karangan anak-anak kelas 8 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Anak-anak yang lain mendapat nilai 7. Hanya Maman yang mendapat nilai 6. Dan tidak seorang pun mendapatkan nilai kurang. Boleh dikatakan anak kelas 8 cukup pandai mengarang. Dari paragraf argumentasi ini kita mengetahui bahwa pendapat dari si penulis ini adalah anak kelas 8 cukup pandai mengarang. Ini berisi argumentasi dari penulis. Kemudian disertai dengan bukti-bukti atau alasan, penjelasan, contoh yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Apa itu yang dijadikan bukti, alasan, atau contoh yang meyakinkan pembaca? Yaitu setelah karangan anak-anak diperiksa oleh si penulis. Si penulis ini mengetahui bahwa nilai-nilai yang ada pada hasil karangan anak-anak kelas 8 sehingga ia bisa berpendapat atau menguatkan pendapatnya. Baik, bagian selanjutnya yaitu yang terakhir, paragraf persuasi. Narkoba dan minum-minuman keras adalah dua hal yang sangat berbahaya di muka bumi ini. Mereka bisa membuat masa depan kita semua hancur. Narkoba dan minum-minuman keras akan menjerat kita dengan menawarkan kesenangan sementara. Tetapi jangan tertipu oleh karena itu semua adalah tipu daya yang sangat berbahaya. Mereka sebenarnya membuat kita kecanduan, bahkan sakau. Apabila kita telah menjadi ketergantungan dengan kedua jenis barang ini, maka jangan harap untuk keluar darinya. Akibatnya, masa depan akan menjadi hancur, bahkan akan merenggut nyawa kita. Oleh karena itu, jauhilah kedua benda ini dan jangan sekali-kali menyentuh apalagi memakainya. Dari contoh paragraf persuasi ini, kita dapat mengetahui ajakan dari si penulis mengenai jangan sekali-kali kita menyentuh apalagi memakainya. Menyentuh atau memakai apa? Yaitu menyentuh atau memakai narkoba dan minum-minuman keras. Kemudian yang kita lihat fakta pendukung dengan tujuan agar pembaca terbujuk. Apa yang diberikan penulis agar pembaca terbujuk untuk tidak menyentuh apalagi memakai narkoba dan minum-minuman keras adalah dengan memberitahukan dampak dari memakai narkoba dan minum-minuman keras, yaitu membuat masa depan kita hancur, kesenangan sementara,
tipu daya yang sangat berbahaya ini membuat kecanduan, sakau, ketergantungan, dan akan merenggut nyawa kita. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.